Saudara, polisi akhirnya menetapkan AG, kekasih Mario Dandi, sebagai pelaku penganiayaan terhadap David. Dengan demikian, ada 3 pelaku yang terseret dalam kasus ini. Bagaimana mengawal proses hukum ini, apalagi melibatkan anak-anak? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber melalui daring. Ada pemerhati anak yang juga Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listiarti. Bu Retno, selamat pagi. Selamat Kemudian pagi. ada pakar hukum pidana, Heri Firmansyah. Pak Heri, selamat pagi. Selamat pagi, Dan Assalamualaikum. juga, waalaikumsalam, ada psikolog forensik Bang Reza Indragiri. Pak Reza, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reza, kalau sebelumnya sempat dikatakan oleh Anda bahwa ini sebenarnya bukan, kalau bisa dilihat begitu ya, bukan motif emosional tapi instrumental, kemudian sekarang berkembang lagi, ini ada penetapan anak berkonflik dengan hukum, AG. Dan juga diperlihatkan beberapa bukti yang katanya ini ada sesuatu yang tidak benar atau dalam tanda kutip bohong antara ketiga orang ini yang sekarang sudah ditetapkan sebagai terduga pelaku kepada David. Kalau Anda melihatnya sekarang berkembangnya seperti apa, Bang Reza? Saya tidak memiliki akses ke masing-masing pihak dan juga tidak memiliki akses ke alat bukti apapun. Jadi sesungguhnya hal ihwal terkait dengan motif semuanya masih serba spekulatif bagi saya. Apakah itu motif emosional, atau motif instrumental, atau perpaduan dari keduanya. Ya. Pula dengan penetapan AG yang sekarang naik kelas menjadi tersangka dalam kurung anak yang berkonflik dengan hukum. Ya. Saya tidak memiliki opsi apapun kecuali menghormati dan berasumsi positif bahwa kerja penegakan hukum dalam kasus ini adalah semata-mata demi ketersediaan atas dasar ketersediaan alat bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak lebih dari itu. Saya menepis jauh-jauh adanya situasi public opinion model, yaitu bagaimana opini publik bisa mempengaruhi bahkan sedikit banyak mengintervensi proses penegakan hukum. Saya mencoba membuang sejauh-jauhnya anggapan atau pemikiran semacam itu. Nah, tinggal lagi bagaimana saya sesungguhnya merasa sangat prihatin, merasa sangat sedih untuk kedua kalinya. Ya. Pertama kali adalah sedih ketika menyimak pemberitaan, lebih-lebih ketika menyaksikan video penganiayaan yang sangat-sangat menyakitkan itu dialami oleh seorang anak, yaitu Ananda David. Dan sekarang juga bertambah kesedihan karena saya membayangkan akan ada, di pelupuk mata saya mulai terbayang akan ada anak yang tidak bisa menjalani proses tumbuh kembang sebagaimana anak-anak dalam situasi normal, tengah-tengah keluarga, berada di tengah masyarakat dan teman sebaya. Akan ada barangkali dalam waktu dekat seorang anak yang harus menjalani proses tumbuh kembang dalam situasi yang jauh dari itu. Pemeriksaan kalau anak ini berarti harus didampingi sebenarnya oleh psikolog forensik, Bang Reza ya, ketika penetapan dari berhadapan dengan hukum menjadi berkonflik dengan hukum ini. Sepanjang yang saya pahami dari bahasa Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, intinya adalah anak bisa didampingi oleh siapapun yang dia percaya. Oke. Jadi tidak harus dari profesi tertentu, dari orang tua sudah barang tentu kita harapkan demikian. Nah, ini pula yang menjadi garis bawah bahwa ketika kita berbincang tentang anak dalam situasi apapun termasuk situasi pidana, Ya. saya sungguh-sungguh berharap bahwa akar kehidupan anak yaitu keluarga tidak dilepas atau ditanggalkan sama sekali. Jadi sangat penting perlibatan keluarga dalam setiap tahap penegakan hukum ini terus-menerus dilangsungkan, terus-menerus difasilitasi adanya. Oke, itu demi menjamin juga ya kemudian hak-haknya. Ini terkait dengan hak-haknya, Bu Retno, kemarin juga sempat Anda sebutkan bahwa sepertinya kok agak pasif gitu KPAI dalam kemudian mengawal kasus ini. Sekarang sudah berubah lagi statusnya kepada AG dalam tanda kutip. Kalau Anda melihatnya sejauh ini seperti apa, Bu Retno? Ya, pertama memang ya dari sejak kasus ini naik ya, viral, KPAI itu tidak sama sekali terlihat memberikan statement, merilis, apalagi konferensi pers, padahal ada 2 anak dalam Dalam pusaran pusaran ya. kasus ini. Meskipun siapa, AG waktu itu masih berstatus saksi, tetapi kan, bagaimanapun sebagai lembaga perlindungan anak mestinya menjalankan fungsi tadi ya dengan cepat, respon cepat, apalagi ini adalah kasus viral dan ada 2 anak. Kemudian juga anak yang kemudian menjadi korban itu betul-betul dalam kondisi yang terbilang sadis penganiayaannya, dan juga dampak dari kekerasan itu juga sangat luar biasa. Tentu hal ini kan momentum juga bagi KPAI untuk memberikan peringatan terkait dengan pola-pola pengasuhan, ya bagaimana upaya-upaya mencegah gitu terkait dengan kekerasan terhadap anak, dan ini harusnya menjadi momentum mendidik banyak orang tua gitu ya terkait dengan bagaimana mendampingi, mendidik tumbuh kembang anak gitu. Kemudian yang kedua,
kan KPAI baru bersuara ketika keluarga AG dan kuasa hukumnya mendatangi KPAI begitu ya. Padahal pemenuhan hak seperti David ini kan harusnya Ananda D ini ya ditengok gitu ya, harusnya dia datang kemudian memberi empati, simpati. Saya rasa itu penting gitu untuk menunjukkan bahwa KPAI memiliki kepedulian terhadap anak gitu ya, sebagaimana tugas dan fungsi atau kewenangannya. Saya pikir itu ya catatannya, termasuk AG. Oh ya, AG ini sempat mau dikeluarkan dari sekolah kan waktu itu ya. Nah, waktu itu dia masih berstatus saksi. Jangankan berstatus saksi, berstatus kemudian anak berkonflik dengan hukum pun, pendidikannya AG ini mesti tetap dipenuhi oleh sekolah dan tidak boleh dikeluarkan gitu. Jadi ini hal yang proses hukum ini harusnya dihormati juga oleh sekolah, dan ini juga menurut saya momentum mendidik sekolah, jangan main keluarin anak gitu ya ketika dia berhadapan dengan hukum atau berkonflik, malah terutama berkonflik dengan hukum. Ini biasanya main keluarkan saja. Nah, ini kan harusnya juga menjadi momentum mengedukasi sekolah-sekolah untuk berdiri di atas aturan. Ini yang jangan sampai kita luput juga ya, walaupun banyak pemberitaan dan lain-lain, bahwa ada 2 anak yang tadi Anda sebutkan ini berada di pusaran kasus ini. Yang satu menjadi korban, yang satu menjadi terduga pelaku begitu ya Bu Retno ya. Nanti kita akan detailkan Bu Retno di segmen selanjutnya mungkin bagaimana kemudian hak-hak yang harus benar-benar dijaga oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan penanganan kasus ini tentunya. Nah, saya ke Pak Heri Firmansyah dulu. Pak Heri, kalau pasalnya sendiri tadi disebutkan berkembang dari yang tadinya penganiayaan, sekarang penganiayaan berat ditambah penganiayaan terencana. Ini kepada Mario Dandi begitu ya. Tapi kalau harus dilihat kembali ditarik ke AG yang sekarang juga statusnya terduga pelaku tapi anak-anak, harus seperti apa ini? Jadi ada 2 ya sebenarnya ya fokusnya begitu ya? Ya, melanjutkan dulu ya bahwa ada 2 anak di situ kan posisinya berbeda-beda ya. Satu dihadapkan diancam sebagai pelaku, ya satunya adalah sebagai korban begitu kan. Jadi digunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, kalau untuk secara keseluruhan ada satu tambahan ketentuan undang-undang lagi, yaitu KUHP kan, ada dikenakan 354 dan 355 KUHP untuk tersangka utama yang pastinya. Nah itu kan kalau kita lihat ketentuannya tadi juga berat ya, dari 351 yang awalnya dimunculkan kemudian menjadi 354 dan 355 karena ada kata dengan sengaja, dan yang kemudian lebih berat lagi karena ada rencana terlebih dahulu. Ini harus kita pahami dalam konteks ini. Nah, dalam hal bahwa AG tadi itu dikenakan juga, kalau saya tidak salah kan juga ada persoalan di masalah pasal 56-nya juga. Nah, pasal 56 ini kan masalah pembantuan ya. Pada saat kejahatan sebelum dilakukan, misalnya dengan sarana prasarana atau pada saat kejahatan dilakukan. Menurut saya tinggal ini diperhatikan saja secara proporsional apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing pihak ya terhadap aksi perbuatan yang kita sepakat tidak dibenarkan dalam konteks apa melakukan kekerasan terhadap orang lain, terutama yang dilakukan juga adalah anak ya, dan dilakukan kemudian disiarkan ke berbagai media akhirnya karena diketahui hal itu adalah bentuk kekerasan yang kita kecam. Nah, menurut saya tadi sekali lagi bahwa kita belum clean and clear nih apa posisinya AG tadi, karena kemarin secara sederhana saja disampaikan ada hal yang kemudian dinaikkan posisinya dari saksi kemudian menjadi tersangka karena sudah diperhatikan dengan seksama oleh penyidik dari CCTV begitu ya, dan mungkin dari keterangan para saksi yang di awal kemudian menjadi tersangka juga. Jadi ini momentum di mana keterangan tersangka itu jangan hanya untuk menyelamatkan diri pribadi ya, atau coba untuk memberikan atau menjatuhkan kesalahan kepada orang lain, tapi bicara yang jujur secara proporsional begitu. Dan baru bukti-bukti yang lain kan juga kita belum terungkap secara jelas ya, apa perannya dalam hal misalnya komunikasi yang mereka bangun di handphone masing-masing, karena pasti ajakan, ada invite ke satu tempat, dan itu arahan siapa yang pertama kali punya punya tendensi atau intention ke arah sana. Menurut saya itu juga penting untuk digali sampai kalau tadi kita katakan adalah AG, nah sejauh mana dia berkontribusi dalam perkara ini, apakah benar misalnya bangunan
skema ceritanya awalnya memang dia yang berniat untuk mengontak si korban dengan alasan mengambil barang yang tertinggal begitu kan. Ya. Kemudian dia memprovokasi juga. Seperti apa kalau kasus yang lama ya, kita kayaknya belum move on dari kasusnya Pak Sambo begitu Ya. kan. Hal yang disampaikan kepada tersangka yang kemudian membuat dia menjadi emosi dan melakukan tindak pidana, atau memang ini murni dari tersangka saja, misalnya tersangka yang memperdaya misalnya menyuruh orang itu untuk mengontak dengan memaksa. Ini kan menurut versinya korban ada yang seperti itu. Saya rasa penyidik tidak gegabah dalam menetapkan. Kita lihat dari perubahan-perubahan pasal itu bisa kita maknai positif dan negatif ya. Bisa saja memang ternyata menurut penyidik kemarin belum lengkap, dan ini adalah hal yang sudah dipikirkan secara matang gitu. Dengan kita lihat ada subsidiaritas di sana, Ya. berarti ancaman pidana yang paling berat sampai pidana yang paling ringan. Kalau terbukti yang di atas ya berarti yang di bawahnya nggak perlu dibuktikan. Jadi saya lihat ini masih dalam proses yang wajar, namanya di tahap penyidikan ya, pasti semua kemungkinan dan juga banyak hal dipikirkan secara detail oleh penyidik ya begitu. Iya. Pak Reza, kalau kita seperti selalu diperdengarkan bahwa ini adalah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam tanda kutip seorang pejabat pajak kepada David begitu ya. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya Mario Dandi ini juga sudah tidak anak-anak lagi begitu, sudah dewasa yang kemudian melakukan penganiayaan kepada anak David dalam tanda kutip, apapun alasannya dan tidak bisa dibenarkan. Apa yang Anda bisa pahami dari kasus ini? Ya memang sejak awal saya juga sudah mencoba mengingatkan banyak pihak bahwa betapapun kita menyebut tersangka M itu sebagai anak pejabat, tetapi dia bukan lagi anak-anak. Dia sudah dewasa. Dia anak yang bukan lagi anak-anak tapi sudah dewasa. Karena dia sudah dewasa, maka saya pikir masuk akal juga kalau publik mengungkapkan atau menunjukkan rasa marahnya, rasa kesalnya sebagai bentuk sanksi sosial, sebagai bentuk penegasan bahwa apa yang dilakukan oleh tersangka M adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bisa dibenarkan, dan kita semua marah besar akibat perbuatan yang memunculkan cedera parah pada Ananda David itu. Mekanisme ini berlangsung secara otomatis. Saya teringat seorang tokoh dalam psikologi, Bandura namanya, dia katakan bahwa sekiranya hukum positif, peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum kita ragukan kinerjanya untuk bisa memunculkan efek jera, maka Bandura yakinkan kita semua bahwa sanksi sosial lah yang justru ampuh, yang justru mujarab untuk melakukan itu semua. Sanksi sosial? Iya, terlihat oleh kita bagaimana people power kemudian akhirnya menjatuhkan sanksi sosial. Betapapun proses hukumnya sendiri masih di tingkat kepolisian, tapi sanksi sosial itu sudah berlangsung sedemikian masif, tidak hanya lagi terkait kasus penganiayaan anaknya, tapi juga meluas ke kasus-kasus lain, termasuk kemungkinan adanya tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana perdagangan uang dan seterusnya. Oke, sanksi sosial ini menarik juga kalau diperhatikan ya. Tapi kalau Anda sendiri melihatnya ketika ini kalau kita bergeser ke ada anak yang juga kemudian terancam pidana di sini, catatan penting yang harus diperhatikan pihak kepolisian salah satunya, Bang Reza, dalam kemudian mengembangkan nanti kasusnya. Nah, karena dari perbincangan tentang tersangka M, kita berbicara tentang tersangka atau anak yang berkonflik dengan hukum berinisial AG, ya. Maka serta-merta suasana batin saya, mindset kita semua harus diubah 180 derajat. Sesaat lalu saya mengatakan masuk akal kalau kita marah terhadap tersangka yang berusia dewasa. Tetapi apa boleh buat, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengingatkan kita semua untuk menyingkirkan jauh-jauh perasaan negatif, bahkan pemikiran-pemikiran tentang pemberatan sanksi dan sejenisnya ketika kita bicara tentang tersangka yang masih berusia kanak-kanak. Undang-Undang Perlindungan Anak di dalamnya bertaburan sekian banyak pasal yang tanda petik memberikan perlakuan peringanan bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Nah, spesifik bagi otoritas penegakan hukum, kalau kita baca Undang-Undang Perlindungan Anak, di situ ada perlindungan khusus, bukan perlindungan biasa, tapi perlindungan khusus. Nah, ada sekian banyak kategori anak yang harus mendapat perlindungan khusus. Salah satunya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Itu artinya, betapapun sekali lagi, barangkali sebagian dari kita merasa kesal, merasa marah, dan seterusnya, tapi undang-undang mengingatkan kita, mengingatkan negara untuk memastikan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini adalah tersangka AG harus realisasikan.
Perlindungan khusus ini merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab 3 pihak secara berurutan, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Bagi saya, kehadiran KPAI untuk mendampingi anak sangat penting. Namun tidak kalah pentingnya adalah bagaimana KPAI mengingatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya agar memberikan perlindungan khusus yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi tersangka AG. Oke, Bu Retno, peran-peran KPAI sepertinya Ya. ini harus didorong betul ya dalam pengawasan kasus ini, apalagi ini ya berkembang, kemudian juga sudah tadi disebutkan juga oleh Pak Reza begitu, kemudian ada apa ya, bahwa situasi hati ini juga harus benar-benar digeser, bahwa kita melihat sanksi sosial di sosial media lah salah satunya begitu ya, bahwa dorongan-dorongan tertentu untuk menjadikan AG tersangka dan lain-lain ini kan kuat betul, apalagi kemudian di sini polisi jangan sampai begitu ya juga bisa didorong dengan hal semacam ini, kalau tadi disebutkan public opinion model. KPAI harus semacam apa ini bertindak saat ini, kalau sempat Anda bilang agak pasif, tapi sekarang juga sudah mengeluarkan konferensi pers bersama dengan polisi. Tapi yang harus dicatat juga terkait dengan sanksi-sanksi berkaitan dengan anak yang dipidana ini, Bu Retno. Mungkin Anda bisa mendetailkan kembali. Ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan juga ya oleh Mas Reza, bahwa betul ini anak ada 15 gitu, anak yang mendapatkan perlindungan khusus. Jadi di sini peran negara memang ada gitu, dengan sangat jelas disebutkan. Nah, KPAI sebagai lembaga pengawas maka memastikan semua KL ini memang memenuhi. Misalnya setelah mendapatkan, saya juga termasuk yang menghormati keputusan polisi dan juga mempercayai apa yang polisi tingkatkan dari saksi menjadi anak berkonflik dengan hukum. Nggak mungkin polisi menetapkan itu tanpa bukti-bukti yang kuat dan tidak ikut dengan opini publik yang sempat dikirimin karangan bunga misalnya. Tetapi bahwa kita semua juga harus mengerti bahwa AG adalah anak. Jadi di media sosial ini AG sendiri juga sudah menyatakan ya keluarganya kalau terdampak luar biasa secara psikologi terhadap baik itu pemberitaan maupun yang berkembang di media sosial. Nah, maka kalau dalam anak berkonflik dengan hukum, selain tadi ya pendampingan dan lain-lain, maka yang penting adalah rehabilitasi psikologi yang dialami oleh AG. Dia akan melalui proses panjang nih untuk menghadapi proses hukum dan pengadilan nanti, maka dia juga harus secara psikologi itu mendapatkan rehabilitasi. Nah, ini harus dipastikan oleh KPAI bahwa diberikan oleh lembaga yang punya kewenangan untuk itu. Yang kedua, saya rasa penting juga untuk melakukan pemenuhan hak-hak AG yang lain ya, tidak hanya perlindungan psikologi, tapi bagaimana misalnya sekolah bisa memberikan PJJ ya, yang selama ini katanya memang pembelajarannya online, tapi bahwa hak-hak si AG untuk mendapatkan pembelajaran selama proses ini tetap harus dijamin meskipun dia statusnya sudah meningkat dari saksi menjadi anak berkonflik dengan hukum. Itu sebenarnya dua hal dalam jangka pendek yang mestinya dilakukan oleh KPAI. Saya rasa itu penting dan mudah betul sebenarnya KPAI berkoordinasi untuk memastikan semua itu diberikan kepada saksi AG. Pada anak berkonflik dengan hukum yaitu AG ini. AG, oke. Bu Retno, Pak Heri, Pak Riza, nanti kita lanjut usai jeda, tapi kita harus melihat jeda dulu sejenak. Saudara tetap di Sapa Indonesia Pagi, kami akan segera kembali. Saya langsung ke Pak Heri lagi nih, pakar hukum pidana. Pak Heri, kalau kemudian melihat realisasi begitu ya dari hal-hal yang mungkin pernah terjadi di Indonesia terkait dengan perilaku pidana yang kemudian disematkan kepada anak-anak berkonflik dengan hukum, kalau kita tidak bisa bilang sebagai tersangka begitu misalnya, apa yang kemudian Anda perhatikan dan ini harus benar-benar kemudian nanti ke depan diperhatikan juga oleh para penegak hukum ini untuk menjamin hak-hak anak, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum ini bisa terjamin, Pak Heri? Ya, tentunya bicara hal itu bicara tentang konsepsi perlindungan hak asasi manusia secara umum juga ya Mas ya, bahwa anak itu jelas juga manusia kan. Jadi diperlakukan juga dalam konteks ini adalah nilai-nilai kemanusiaan tadi. Pemenuhan hak terbaik untuk anak itu jadi concern utama di undang-undang tersebut. Tidak bermaksud dalam hal ini membela atau membedakan mana konsepsi pelaku dan juga korban. Di mata hukum ya semuanya punya hak yang sama begitu kan. Dalam
Iya, kalaupun kita bicara tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, tentulah hal yang proporsional. Dan kita bicara tentang batasan anak ini harus clean and clear juga. Misalnya tadi Mario, dengan menggunakan KUHP, memang KUHP nggak tegas mengatakan batasan usia anak itu berapa. Tapi kalau kita menilik di pasal 45 KUHP, dikatakan belum dewasa ketika belum mencapai usia 16 tahun misalnya. Kemudian di Undang-Undang Perlindungan Anak itu beda lagi nanti konteksnya kan. Bahkan di awalnya 8 tahun di Undang-Undang 3 1997 kalau saya tidak salah, mohon dikoreksi juga. Kemudian kan naik menjadi 12 tahun ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi ya. 25 Februari 2011 putusan PUU 8 Romawi tahun 2010. Itu menaikkan usia batasan anak dari 8 menjadi 12 tahun. Dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ya tadi ada yang sampai batasan sebelum 18 tahun atau belum menikah. Ini kan harus diperhatikan agar subjek hukumnya menjadi jelas sehingga pendekatan terkait dengan penerapan pasalnya juga tepat gitu ya. Kita memahami bahwa banyak orang yang kemudian mengecam hal ini dengan keras karena sesuatu yang memang tidak pantas dilakukan, apalagi terhadap anak yang ya dari konsepsi kekuatan dia pasti orang yang tidak berdaya, apalagi kalau dilakukan dengan orang yang lebih besar dari dirinya dan punya kekuatan lebih besar. Ini kan yang kemudian memicu kemarahan banyak orang terkait hal ini. Sekali lagi, kita bicara logika hukum, kita kembalikan kepada penyidik. Penyidik pun sudah melihat itu dengan berbagai sudut pandang begitu ya. Apa yang kemudian tepat dan kemudian penerapannya dalam hal kasus ini untuk masing-masing tersangka. Sehingga ada kalau dia memang hanya membuat tindak pidana itu menjadi berjalan dengan lancar dalam tanda petik begitu ya, dia memberikan melakukan perbuatan itu, maka dia mungkin dikenakan sehingga pasal 56 KUHP itu muncul di sana masalah pembantuan tadi. Jadi rasionalitas dalam hal penerapan penegakan hukum ini penting juga bagi kita, bahwa bukan berarti kita hanya melihat dari sisi emosional sesaat, tapi ini sesuatu yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Maka tadi kepolisian kan juga melapis hal itu ya. Kalau kita sebut dengan bahasa yang umum dikenal itu kan adalah pasal berlapis gitu ya. Ada lapisan pasal yang digunakan untuk menjerat tindak pidana ini karena ya mau nggak mau memang ini jadi concern publik ya, agar ke depan tidak terjadi lagi hal-hal semacam ini, tidak ada lagi David yang lain. Dan juga kita berharap David segera pulih agar persoalan ini juga bisa didengarkan dari versinya korban kan, seperti apa yang sebenarnya. Karena selama ini kita hanya mendengar dari satu sisi, yaitu para kepentingan hukum dalam perkara ini begitu. Tapi kalau untuk pelaku pidana dari sisi anak itu sendiri, penerapan atau penyematan pasal-pasal pidananya akan seperti apa, Pak Heri? Tidak bisa berarti dikenakan KUHP atau bagaimana? Tadi saya katakan bahwa ketika anak ini akan diajukan sebagai pelaku, dia juga harus dilihat dari sisi bahkan korban itu kan harus lihat dari pendekatan batasan usia tadi ya. Batasan usia itu yang kemudian menentukan apakah orang ini bisa digunakan kenakan KUHP atau dia masuk ke undang-undang khusus. Lex spesialisnya adalah perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak gitu kan. Karena usia itu menjadi penting, sehingga yang disoroti itu adalah ketika misalnya awalnya kasus ini Mario muncul, itu kan langsung disebutkan usianya berapa tahun kan. Nah kemudian ketentuan pasal yang akan digunakan baik kepada si pelaku maupun juga kepada. Menurut saya ini yang harus kita jaga bersama dan kita hormati dan juga kita laksanakan secara konsisten dan bukan hanya komitmen di awal saja bahwa ada undang-undang yang mengatur secara khusus tapi tidak kita gunakan pendekatannya. Tapi sekali lagi narasi untuk menerapkan pasal ini memang bagian dari tugas pihak kepolisian ya. Dan saya yakin dan polisi tidak gegabah, mereka juga sebenarnya berkoordinasi dengan ahli-ahli pidana sebelumnya. Apakah ini sudah tepat untuk digandengkan dengan ketentuan undang-undang ini atau tidak? Gitu. Oke, baik. Saya ke Bu Retno dulu. Bu Retno, kalau tadi kita juga sempat ingin menyinggung hak-hak ya, tidak hanya kemudian hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, tadi kita sudah sebutkan AG, di mana di situ ada rehabilitasi psikologi dan lain-lainnya. Termasuk juga tentunya bagi korban yang merupakan anak yang kemudian dianiaya oleh terduga pelaku yang bukan anak-anak. Hak-haknya pasti akan lebih, kalau saya melihatnya akan lebih tebal lagi yang harus kemudian dijaga begitu ya oleh banyak pihak di sini. Mungkin Anda bisa menjelaskan sedikit tentang itu.
Iya, karena dia sekarang sedang dalam kondisi sakit ya. Seharusnya memang sih pemulihan kesehatan pun ya di dalam apa undang-undang itu ya soal perlindungan khusus sebenarnya menjadi haknya dia juga gitu ya. Oke. Jadi Oh, pemulihan oke. kesehatan termasuk tentu dalam hal ini kan jatuhnya bisa dikaitkan dengan pembiayaan ya. Hmm. Kemudian yang kedua itu bisa saja kalau misalnya si keluarga pelaku tidak mampu, memang akhirnya menjadi kewajiban dari misalnya dinas kesehatan, maksudnya pemerintah daerah maupun akhirnya menjadi pemerintah pusat gitu ya. Kalau merujuk atau melihat gitu rincian dari hak-haknya dia. Tetapi ini kayaknya memang sudah tertangani ya, entah bagaimana di rumah sakit swasta dan tampaknya juga menolak pemberian biaya dari keluarga pelaku. Ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan rehabilitasi psikologi kalau dia kemudian sudah pulih. Dan karena memang lukanya berat kalau berdasarkan dokter ya, misalnya terjadi pergeseran otak, kemudian juga karena pukulan berkali-kali, maka itu di bagian kepala itu terjadi trauma yang juga begitu kuat gitu ya. Tentu ini berat ya, seperti tadi Mas Reza juga sudah menjelaskan bahwa ini bisa berdampak sangat buruk jangka panjang. Dia tidak akan hidup, maksudnya kalaupun dia kemudian selamat, dia akan menjalani hidup ini dengan kondisi yang tidak seperti dahulu lagi gitu ya. Nah, ini hak-hak dia seharusnya terpenuhi ya, misalnya apakah terapi dan lain-lain, yaitu terapi tadi ya fungsi-fungsi seluruh tubuhnya dia ini pasti membutuhkan proses yang sangat panjang. Lalu perlindungan ini juga penting dalam arti perlindungan fisik dan lain-lain gitu Ya. ya. Aha. Dan bagaimana kemudian kalau dia mungkin bisa saat sudah mampu bisa dihadirkan di pengadilan misalnya, kalaupun tidak bisa dihadirkan berarti kan harus difasilitasi misalnya cara lain dengan cara online gitu didengarkan, atau dengan cara-cara lain itu nanti bisa antara polisi dengan dokter. Tetapi terkait dengan misalnya kita anggap dia juga nanti akan sembuh dan bisa melanjutkan hidup dan bisa melanjutkan sekolah, maka segala ketertinggalan selama pembelajaran pun itu sekolah harus memberikan dukungan terhadap ini gitu ya. Hmm. Jadi jangan kemudian proses ini mengakibatkan misalnya anak ini tidak naik kelas karena tidak mengikuti proses selama sekian bulan. Ya. Nah, ini jangan sampai kemudian juga terjadi. Dia harus diberi kesempatan untuk mengejar dengan cara-cara yang tentu sesuai dengan kondisi dia gitu, dan itu harus difasilitasi oleh sekolah. Saya rasa itu sih yang kebayang pada jangka ini ya, sambil rehabilitasi psikologi Ya. tentu hal yang wajib diterima oleh Ananda D. Terima kasih Bu Retno. Tentu kita juga sematkan doa ya agar kemudian David ini bisa sembuh, nantinya bisa menjalani proses-proses lainnya ke depannya. Terakhir, penutup Pak Reza, ini kalau saya sebutnya fenomena juga sebenarnya apa yang kemudian terjadi. Ini kalau di breakdown juga banyak sekali yang kemudian bisa kita ambil pelajarannya, tapi khusus kepada masyarakat yang Anda bisa mungkin jelaskan apa yang kemudian kita harus pelajari dari kasus ini agar kemudian juga perlakuan-perlakuan dalam bermasyarakat ini terhindar dari hal semacam ini, Pak Reza. Yang pertama, kalau kita punya kesamaan persepsi bahwa kekerasan terhadap anak sudah menjadi sebuah fenomena, maka mari kita ingat kembali bahwa pada bulan Juli tahun 2022 dari Istana keluar peraturan Presiden tentang kurang lebih strategi nasional penuntasan atau pemberantasan kekerasan terhadap anak. Yang beribu sayang, sejumlah personil dari sekian banyak kementerian dan lembaga ternyata tidak tahu menahu tentang Perpres terkait strategi nasional tersebut. Waktu kita tinggal 1 tahun, lantas bagaimana target-target di dalam strategi nasional itu bisa terrealisasi kalau ternyata sekian banyak personel dari kementerian dan lembaga terkait tidak tahu tentang keberadaan strategi nasional itu. Yang pertama. Yang kedua, saban kali berbicara tentang anak, sekali lagi saya ingin menandaskan bahwa sikap saya tidak akan melepas isu tersebut dari konteks keluarga, termasuk anak dalam situasi pidana. Oleh karena itu, proses litigasinya silakan saja berjalan. Tetapi alangkah eloknya seandainya beriringan dengan itu bisa pula dilaksanakan restoratif justice untuk katakanlah merukunkan atau merestorasi relasi dua keluarga anak tersebut, yaitu Ananda David dan Ananda AG. Barangkali sebagian pihak tidak begitu senang dengan pemikiran saya ini, tetapi sekali lagi karena kita bicara tentang kasus anak dan tidak terlepas dari konteks keluarga,
maka terhadap anak silakan proses litigasinya dilangsungkan agar pertanggungjawaban pidananya juga mengena. Tetapi jangan lupa ada keluarga yang semestinya juga tidak dilepas sama sekali dari penuntasan kasus ini. Restoratif justice dan litigasi tidak harus berhadapan-hadapan dalam pengertian kalau salah satu mekanisme diselenggarakan maka mekanisme yang lain harus dihentikan, tidak demikian. Tapi biarkan berjalan beriringan. Pertanyaannya, apa sesungguhnya manfaat restoratif justice? Ada sekian banyak. Yang pertama, dari sisi penegakan hukum biayanya jauh lebih murah. Yang kedua, restoratif justice akan bisa menekan tingkat residivisme. Kita tentu berharap bahwa orang-orang terlebih anak-anak yang terlibat dalam kasus ini tidak mengulangi perbuatan mereka. Ya. Itu sebabnya khusus terkait dengan kasus anak, terkait dengan korban anak atau anak yang berkonflik dengan hukum dengan masih berusia kanak-kanak, sekali lagi patut kiranya dipertimbangkan dilakukan restoratif justice agar mereka tidak mengulangi perbuatannya. Yang ketiga, kalau kita berharap ada ganti rugi, maka ganti rugi pun akan lebih mudah disepakati lewat restoratif justice ketimbang lewat mekanisme litigasi. Ya. Dan yang keempat, harga diri, martabat, dan kehormatan anak-anak juga akan bisa lebih terjamin lewat mekanisme restoratif justice. Itu beberapa kelebihan restoratif justice. Sekali lagi sangat saya harapkan bisa berjalan beriringan dengan litigasinya. Ya, tidak harus bertolak belakang ya, RJ dengan juga litigasinya. Terima kasih Pak Reza Indragiri atas kemudian penutupnya tadi. Juga kita tentu harapkan yang paling penting adalah tidak hanya bagaimana kemudian sekarang penegak hukum ini bisa benar-benar fokus dalam menegakkan hukum dalam perspektif ini, karena kita juga tahu melibatkan anak, dan tentunya teriring doa juga untuk kesembuhan David agar segera pulih gitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Reza Indragiri, psikolog forensik, kemudian ada Pak Heri Firmansyah, pakar hukum pidana, dan juga tentunya Bu Retno Listiarti, pemerhati anak, yang juga Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia telah meluangkan waktu di Sapa Indonesia Pagi. Salam sehat selalu.